Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalian Wijana dengan NIM C2401201014. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tutorial pembuatan model dengan menggunakan software Stella. Jadi software Stella ini merupakan salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasi suatu model dengan sistem dinamik. Nah, jadi software Stella ini menggunakan prinsip bahwa prinsipnya itu sistem dinamik yang berorientasi pada objek. Kemudian untuk kita bisa jadi lebih paham lagi, mari kita lanjut ke video tutorialnya. Tonton sampai habis ya. Ya, berikut merupakan tampilan awal dari software Stella ini. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu di sini ada stok, kemudian ada flow untuk menghubungkan dari stok ke stok, dan kemudian di sini ada converter. Di sini juga ada action connector. Jadi konektor itu menghubungkan beberapa objeknya gitu. Terus ada di sisi proses diamond. Nah, di sini ada button, sector frame. Di sini ada grab pad dan di sini tuh untuk pembuatan dari grafik. Kemudian di sini ada table pad. Jadi fitur ini tuh untuk mempermudah pembacaan data yaitu melalui tabel. Ini ada status indikator, ini numeric display, dan di sini ada text box untuk bisa menambahkan judul ataupun yang lainnya. Kemudian ada graphic frame, ini ada arrow, paintbrush, dynamite, dan gauss. Nah, kemudian pada sebelah kiri kita ada interface. Di sini ada bagian interface, ada map, model, dan equation. Dan untuk memulainya, kita bisa memulai dari bagian map ini. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan salah satu stok. Di sini saya beri nama Skeptible. Jadi susceptible itu kerentanan ya, jadi kerentanan. Terus kita tambahkan ini flow, bisa ini untuk menyesuaikan. Nah, untuk menghubungkan flow ini, kita harus pastikan yang awan-awan ini menyentuh dari stoknya hingga berwarna biru ini. Apabila kita full sampai sini, tapi belum bisa menyentuh area kotak dari stok ini, maka artinya itu belum terhubung. Apabila menunjukkan gambar sampai berwarna biru ini, berarti tandanya itu sudah bisa dihubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi dari fungsi stok ini, yaitu fungsi dari flow ini yaitu menghubungkan antara stok dengan stok. Kita bisa tambahkan stok di ujung dari flow ini. Nah, sama seperti stok sebelumnya, kita harus pastikan bahwa flow ini terhubung antara stok ke stok dengan ditandai dengan berwarna biru pada daerah awannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri nama infeksi. Nah, untuk flow ini yang daerah antara kerentanan dan infeksi ini itu ada sick per day. Nah, ini menunjukkan waktu sakit per harinya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan dengan flow lagi. Di mana kita bisa dari atas ke sini. Dan kemudian kita tambahkan ke sini untuk mempermudah dalam pembacaannya. Tambahkan, kemudian tambahkan kembali stoknya pada, nah, pastikan stok itu berwarna biru seperti ini, agar dapat terhubung. Nah, dari ini tuh ada daily recoveries. Jadi, pemulihan tiap harinya tentu akan mempengaruhi
tentu akan berpengaruh pada angka recover atau pemulihannya. Nah, untuk menyunting dari garis ini supaya lebih rapi lagi, kita bisa klik bagian garisnya, terus kita bisa geser semua kita. Tetapi kita harus memastikan juga kalau misalnya itu masih terhubung ke dalam stoknya. Kemudian kita tambahkan kembali apabila dia untuk angka yang meninggal. Di sini saya beri nama daily deaths. Jadi angka meninggal tiap harinya. Kemudian di sini akan ada death meninggal. Kita bisa rapikan untuk meluruskan. Nah, ya. Kita tinggal tarik. Kemudian kita tambahkan beberapa pengaruh-pengaruh dari tiap flow ini. Jadi seperti sick per day, daily recoveries, dan daily death. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti pada gambar ya. Nah, di sini saya akan menambahkan rate dari infeksinya. Infection rate. Kemudian kita tambahkan kembali converter ini. Bisa di sini 2. Di sini ada disease duration. Disease duration itu durasi dari penyakitnya. Kemudian disease duration, di mana objek-objek ini tentu akan mempengaruhi dari baik itu daily recoveries maupun daily death-nya. Survival rate itu kemampuan dalam survival. Nah, untuk menghubung-hubungkan itu ada action connector. Jadi, tentu yang berhubungan itu ada infection rate, tentu akan mempengaruhi jumlah dari sakit perharinya. Selain itu juga dari suspectable ini berpengaruh pada sick per day. Nah, untuk menyunting area garis ini kita bisa cuma klik bagian yang berwarna merah ini, bagian lingkarannya. Kita bisa menyesuaikan semau kita untuk mempermudahnya. Nah, kemudian ada infection juga, tentu akan berpengaruh pada jumlah dari yang sakit perharinya. Nah, dari infectious ini akan berpengaruh pada nilai daily recoveries. Kita bisa tarik garis ke daily recoveries. Nah, selain itu dari angka infectious ini akan mempengaruhi juga dari angka kematian. Ya, kita bisa tarik garis. Untuk menarik garisnya itu pastikan tanda panahnya itu telah masuk di wilayah yang ada di stoknya maupun yang ada di konektor konverternya. Dan itu pada disease duration, durasi dari penyakitnya ini, kita bisa tarik garis ke daily recoveries. Selain itu, dari disease duration juga tentu berpengaruh pada daily death. Jadi kita bisa tarik garis juga. Dan pastikan pada tarik garis ini, pastikan setelah sampai ke area flow ini sampai berwarna biru. Kita bisa menyesuaikan garisnya. Nah, untuk survival rate juga
akan berpengaruh kepada daily recoveries. Nah, setelah itu, dari survival rate sendiri tentu akan berpengaruh juga pada daily death. Kita bisa menambahkan konektornya. Dan kita bisa menyesuaikan pada garisnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan dari rumus-rumus ataupun nilai dari tiap stok, converter, ataupun dari rumus dalam flow ini untuk menyajikan hasilnya. Nah, untuk menambahkan rumus-rumus ataupun nilai-nilainya, kita ke bagian model. Nah, untuk penambahan rumusnya, kita hanya dapat klik 2 kali. Nah, date ini kita bisa menambahkan dengan angka 0. Nah, setelah tidak ada tanda tanya lagi, berarti nilai itu telah masuk. Nah, kemudian pada daily dates ini, kita bisa menambahkan rumus di mana infectious bisa dikali dari infeksinya, terus dalam kurung 1 dikurang dari survival rate dibagi dengan disease duration. Klik OK. Dan di sini sudah tidak terlihat tanda tanyanya, berarti sudah masuk. Kemudian kita ke infectious. Dari infectious ini kita tambahkan nilainya, yaitu kita tambahkan nilai 1. Kemudian setelah infectious ini, kita tambahkan inflows dari sick per day. Dari sick per day ini, angka dari nilai per sakit per harinya itu bisa ditambahkan dengan rumus infectious dikali dengan suspectable, kita kalikan semua dari pengaruh yang ada pada sick per day, yaitu ada infeksi, suspectable, dan infection rate. Kemudian klik OK. Nah, setelah sick per day itu ada outflows-nya. Outflows-nya itu ada daily recoveries. Daily recoveries ini bisa ditambahkan rumusnya, yaitu infectious dikali dengan survival rate dibagi dengan disease duration. Kemudian klik OK. Kemudian ada daily death. Daily death sudah terisi. Di sini yang flow dengan rumus-rumus sudah terisi semua. Kita tinggal menambahkan nilai dari salah satunya, itu saya ambil contoh recovered. Kita bisa klik 2 kali untuk menambahkan nilainya. Jadi recovered itu kita bisa tambahkan nilai 0. Kemudian ada disease duration. Disease duration ini kita bisa menambahkan nilainya 5. Kemudian ada survival rate. Survival rate ini ambil 70. Kemudian yang belum adalah infection rate. Jadi infection rate ini kita bisa menambahkan 0,0015. Kemudian klik OK. Kemudian angka yang belum adalah ada di suspectable. Suspectable ini kita bisa menambahkan dengan angka 999. Hal ini akan menyesuaikan dengan data-data yang ada. Nah, setelah itu kita bisa run. Nah, setelah tidak ada tanda tanya lagi pada tiap komponen ini, berarti datanya sudah ada. Berikut merupakan equation
yang saya dapatkan. Model. Setelah itu, kita bisa lanjut ke interface untuk pembuatan grafik. Nah, kita klik graph pada atas ini, dan kita bisa letakkan di mana saja. Saya letakkan di sini. Nah, berikut merupakan grafiknya. Untuk menyunting grafik ini dan memasukkan datanya, yaitu kita bisa klik tanda ini, tanda pin yang di atas. Nah, untuk menambahkan data apa saja yang akan dimasukkan pada grafik ini, kita bisa klik 2 kali pada area gambarnya. Maaf, maksud saya area grafik ya. Nah, klik 2 kali. Di sini saya akan menambahkan angka dari kematian, dan kita bisa klik bagian ini untuk memilih pada kolom selected ini. Kemudian ada infectious. Yang ketiga ada susceptible atau kerentanan, dan pemulihannya. Nanti kita akan mengetahui dari grafik ini. Setelah selesai itu, kita klik OK. Nah, di sini belum terdapat grafiknya, tapi kita sudah tahu mau memasukkan data kematian, infeksi, kerentanan, dan pemulihannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih grafik yang telah kita buat itu, kita bisa klik run yang ada di atas. Nah, berikut merupakan grafik dari kematian, infeksi, kerentanan, serta pemulihan yang telah kita dapatkan dari data tersebut. Untuk mengetahui berbagai pengaruhnya, bagaimana nanti hasilnya, mungkin nanti kita bisa merubah-rubah nilai dari map tadi yang kita masukkan itu. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sih pengaruh dari tingginya angka infeksi, tingginya kerentanan, terus seberapa besar recovery rate ataupun kematiannya. Di sini merupakan equation yang saya gunakan ataupun rumus-rumus yang saya gunakan dalam pembuatan model ini. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.